Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian pada kesempatan hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Ya. Bapak berharap semoga Allah senantiasa memberikan pada kalian dan kita semuanya kesehatan sehingga tetap bisa beraktivitas dan bisa menjalankan kegiatan thalabul ilmi di SMP Global Trenggalek. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin dari materi pokok kejujuran dan keadilan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dalil ajaran Islam tentang jujur dan adil. Adapun sebelum kita akan memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Dan pada kesempatan kali ini oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita bersama-sama untuk memulai pembelajaran ini dengan bacaan doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. آمين. Baik, untuk memudahkan dalam pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu untuk bersama-sama mengetahui tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menghargai dan juga menghayati bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran agama. Kemudian kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Kemudian membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Menerjemahkan ayat dan juga hadis tentang jujur dan adil. Kemudian siswa nanti mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Berikutnya mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain untuk mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat 1. Mampu membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Kemudian mampu menerjemah ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Kemudian mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Selanjutnya, siswa mampu mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga siswa mampu mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat dan juga hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun peta konsep pada kesempatan kali ini adalah adanya adil dan jujur. Nanti kita akan mengetahui tentang ayat ataupun hadis yang mendukung dan juga mendorong terkait dengan perilaku atau perilaku terpuji dari jujur dan adil. Di antaranya yang pertama adalah kepribadian pemimpin yang adil dan jujur. Ini sebagaimana ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Kemudian karakter utama adil, ihsan, wafa di Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan Allah baik secara pribadi dan juga sosial. Ini sebagaimana surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian yang berkaitan dengan jujur dan adil adalah kedudukan iman, takwa, jujur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 119. Kemudian dari perilaku jujur dan adil ini juga dikuatkan dari hadis Rasulullah SAW yang memotivasi untuk berperilaku jujur dan juga ancaman terhadap perilaku yang tidak jujur sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Bukhari, At-Tirmidzi dan sebagainya. Ini banyak sekali redaksi-redaksinya. Selanjutnya dari peta konsep tersebut, marilah kita mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana dalil-dalil baik Al-Quran ataupun hadis yang mendukung tentang perilaku jujur dan adil. Adapun yang pertama adalah mengenai karakter utama adil, ihsan, wafa sebagaimana surah An-Nahl ayat 90. Mari kita bersama-sama untuk membaca ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan perilaku jujur dan adil. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ini diantara dalil dari surah An-Nahl ayat 90 terkait dengan karakter utama adil, ihsan, dan juga wafa. Ayat selanjutnya ini memberikan penguatan kepada kita semuanya, yakni berkaitan dengan kepribadian pemimpin adil dan jujur sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil khainina khasima.
Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ini sungguh luar biasa. Ayat dari surah An-Nisa 105 ini sangat mendorong terkait dengan pemimpin adil dan jujur, agar masyarakat, agar orang yang ada di sekelilingnya selalu senantiasa menjadi tentram dan nyaman. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ini sangat jelas sekali bahwasanya dengan keadilan ini justru akan mendekatkan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintahnya Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil Al-Quran yang menerangkan dan juga memperkuat tentang sifat jujur adalah di surah At-Taubah 119 yang intisarinya adalah mengutamakan kedudukan iman, takwa, jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Sungguh perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman adalah kita diperintah dan bertakwa kepada Allah. Kita diperintahkan untuk selalu bersama orang-orang yang benar, selalu bersama orang-orang yang jujur, selalu mengatakan sesuai dengan kenyataan, tidak membuat-buat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah pendukung dari dalil nakli yang berasal dari baginda Rasul Muhammad SAW, di mana ini merupakan motivasi untuk kita agar kita bisa menjadi orang yang jujur. Dan tentunya perintah ini adalah selain perintah juga ada ancaman bagi orang-orang yang tidak melakukan kejujuran. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur
wa innal fujura yahdi ila nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa idha harral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan mengiring kepada kejahatan. Dan tentunya kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad ibn Hanbal. Ini merupakan perintah dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memotivasi kita agar berlaku jujur, dan tentunya adalah balasan bagi orang-orang yang berperilaku tidak jujur. Nah, sekalian yang saya banggakan, terus bagaimana cara menerapkan perilaku jujur? Ya, perilaku jujur dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari di rumah yang pertama. Dengan cara apa? Kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa melaksanakan pula kejujuran. Yang kedua adalah di sekolah. Bagaimana cara melaksanakannya? Yaitu dengan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak menyontek saat ulangan, melaksanakan piket, mentaati tata tertib, bertutur kata yang benar kepada siapapun, dan juga mengakui akan segala kesalahannya. Kemudian penerapan perilaku jujur juga dapat dilakukan di tengah masyarakat. Perilaku jujur di masyarakat akan menyebabkan kondisi daripada lingkungan masyarakat kita menjadi harmonis dan saling menghormati, tidak saling menyakiti. Ini di antara cara penerapan kita di. Kemudian bagaimana cara menerapkan perilaku adil? Yang pertama, kita dapat melaksanakan perilaku atau menerapkan perilaku adil di rumah. Contohnya adalah, misalnya setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya. Termasuk misalnya kalian adalah anak yang pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000 rupiah. Sedangkan kalian mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakak, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai dengan perintah amanah dari ayah kalian. Kemudian praktek atau penerapan perilaku adil di sekolah. Dengan cara apa? Menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisinya masing-masing di kepengurusan kelas tersebut. Bukan justru sebaliknya, meremehkan atau merendahkan mereka sebagai
pesuruh kelas. Ini berlaku adil di dalam sekolahan. Kemudian yang ketiga adalah di masyarakat. Berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW maupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras di dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik oleh kita semuanya. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga kita. Inilah diantara cara menerapkan perilaku adil. Selanjutnya, fungsi dan juga peran perilaku adil di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat adil ada di dalam sosok pribadi yang berintegritas. Integritas seseorang ditandai dengan keadilan atau satunya kata dengan perbuatan. Seseorang yang berintegritas akan menjadikan kebenaran sebagai ukuran. Karena itu, seseorang yang berintegritas memiliki sifat adil dalam dirinya sekaligus memiliki keberpihakan kepada keadilan. Sifat adil akan terjaga dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan, tidak sampai merugikan hak orang lain. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Sejahtera dalam arti kebutuhannya terpenuhi dengan baik dan dengan cara yang baik. Sedangkan berkeadilan berarti pemenuhan kebutuhan itu tidak melanggar hak orang lain. Semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada satupun anggota masyarakat yang merasa terzalimi oleh kesejahteraan orang lain. Selanjutnya, hikmah daripada perilaku jujur. Antara lain, yang pertama adalah bernilai ibadah. Semua perbuatan dan juga perilaku jujur yang kita lakukan oleh Allah akan dicatat sebagai nilai ibadah. Kemudian yang kedua, mendatangkan pahala. Yang ketiga, dapat memberikan ketenangan batin. Karena apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang pura-pura, semuanya berasal dari kenyataan yang ada sehingga akan memberikan ketenangan dan ketentraman batin. Kemudian yang keempat, dapat menegakkan norma dan juga sendi-sendi kebaikan di dalam kehidupan. Yang kelima, dapat memberikan kepercayaan yang besar dari orang lain, sehingga apa yang selama ini kita lakukan dalam hal ini berperilaku jujur tentunya akan berbuah kepada kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang keenam, memiliki keberanian yang tinggi. Karena apa? Mengatakan suatu kebenaran itu berat, maka butuh sebuah keberanian. Sebagaimana dalil qul haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Disinilah kejujuran diuji. Kemudian yang ketujuh adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Dengan kejujuran maka semakin kuatlah kebersamaan kita, persatuan kita, kebangsaan kita, karena saling memberikan kepercayaan dan kita melakukan ini dengan penuh kejujuran.
ada hikmah perilaku adil. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, dengan adanya perilaku adil, ini dapat mempererat tali persatuan, tali persaudaraan di antara kita. Kemudian sebagai rangkuman pada kesempatan kali ini, dalam pembelajaran kejujuran dan juga keadilan, diantaranya adalah yang pertama, perilaku jujur dan adil sangat ditekankan oleh agama Islam. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan adil adalah bersikap benar, berpihak kepada kebenaran, dan menggunakan ukuran yang sama dalam menilai kebenaran. Yang kedua, kejujuran akan membimbing dan mengarahkan seorang ke jalan kebaikan. Sedangkan keadilan akan membimbing masyarakat menuju keseimbangan dalam kehidupan sosial dan juga kemasyarakatan. Yang ketiga, sikap jujur dan adil harus dibangun. Kenapa? Karena sikap ini tidak tumbuh begitu saja. Harus dibangun dari diri sendiri dalam pribadi seseorang. Ibda' binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Cara membangunnya adalah dengan membiasakan berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, melalui sifat jujur dan adil akan terbangun keseimbangan di masyarakat. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar tanpa merugikan pihak lain. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang aman, damai, dan juga sejahtera. Pelajaran kejujuran dan juga keadilan. Kemudian berikutnya adalah latihan soal sebagai bentuk evaluasi pada pembelajaran kita, yakni pembelajaran kejujuran, keadilan, maupun dalil daripada ajaran Islam tentang kejujuran dan keadilan. Ayo kita ikuti soal-soal berikut ini. Silahkan kalian nanti jawab ya. Soal yang pertama adalah ya, Siti rutin memberi sumbangan pada yayasan kanker. Siti melakukan hal tersebut hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak bersikap riya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah: A. Siti menerapkan sikap sidqun niyah wal azm. Yang B. Siti selalu menyampaikan berita sesuai dengan fakta atau realita. Yang C. Siti telah jujur dalam bermuamalah. Dan D. Siti telah bersikap sidqul hal. Yuk silahkan jawabannya kalian jawab ya, sesuai dengan keyakinan yang paling benar ya, dengan 3, 2, 1 silahkan. Soal yang kedua adalah berpura-pura memakai pakaian yang mewah agar dilihat sebagai orang kaya. Hal tersebut termasuk kategori tidak jujur dalam hal apa? A. Muamalah, B. Perkataan, C. Janji, dan D. Penampilan. Silakan. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 kita diingatkan untuk menegakkan keadilan
Karena keadilan adalah A. Pokok dari ibadah, B. Termasuk rukun iman, C. Lebih dekat dengan takwa, D. Tujuan hidup manusia di bumi. Ya, silakan jawabannya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Yang keempat, perhatikan pernyataan berikut. 1. Berkata benar, B. Berpihak pada kebenaran, C. Sama antara kata dan perbuatan, 4. Bertindak secara proporsional. Ya, pengertian jujur ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 1. Selanjutnya, soal yang berikutnya, soal nomor 5. Surah Al-Hujurat ayat 9 menjelaskan keadilan tentang A. Berbicara, B. Kesaksian, C. Mendamaikan perselisihan. Ya. Dan D. Pencatatan utang. Silahkan dijawab. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Dan bisa kalian lanjutkan untuk pembelajarannya, di mana kalian bisa mengambil di kumpulan RKPD yang ada daftar hadirnya. Juga ada Google Form tentang ulangan, drive materi PDF, kemudian materi PPT dan juga video. Semuanya dimasukkan di Linktree. Ya, silahkan kalian bisa download. Ya. Selesai dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan kalian jaga selalu kesehatannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah dan manfaat dan juga kesehatan kepada kalian semuanya. Ya, terima kasih. Akhiri dan kita tutup. Semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.